banyak orang baik internal maupun eksternal ataupun siapapun underestimate nih ya. Sekolah cuma 12 orang, lalu di ruko. Pendidikan itu bukan berbicara masalah sarana terlebih dahulu, tapi bahwa pendidikan yang benar adalah pendidikan yang dibangun dengan sebuah cita-cita, dengan sebuah visi, misi, dengan sebuah komitmen, ya, dengan sebuah tentunya doa. Ya, saya selalu punya prinsip nothing to be something. Ya, dari yang tidak ada menjadi sesuatu, dan itulah SMK Medland dibangun. Halo semuanya, gue Gunto. Sekarang gue lagi ada di perjalanan ke Bandung. Gue mau nemenin Opa Guru untuk ketemu sama salah satu pendiri SMK Medland 10 tahun yang lalu. Namanya Pak Edi Rahmat. Sekarang gue mau ngobrol-ngobrol sama Opa Guru di perjalanan ke Bandung. See ya. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. Halo Opa. Halo Kunto. Jadi kita mau kemana nih Pak? Kita ke Bandung. Kita ke Bandung ya? Kita ke Bandung. Mau ketemu Pak Edi Rahmat, Kunto. Kunto tahu nggak Edi Rahmat siapa? Siapa tuh Pak? Pak Edi Rahmat itu adalah salah satu pendiri dari SMK Medland ya. Dan saya kenal beliau lama ketika saya masih di Bandung ya. Oke. Jadi Pak Edi Rahmat tuh salah satu pendiri SMK Medland. Iya betul, salah satu pendiri SMK Medland. Oke. Nah, kediaman Pak Edi Rahmat tuh di mana sih Pak sekarang? Pak Edi Rahmat itu tinggal di Cimahi karena beliau adalah wakil wali kota Cimahi pada periode mungkin tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Jadi saat itu beliau sebagai wakil wali kota Cimahi. Nah, dan hubungannya dengan Medland itu panjang tuh, karena sebelum wakil wali kota Cimahi, Pak Edi Rahmat ini sebagai GM Hotel Horizon Bandung. Jadi sejarahnya sangat luar biasa ya Pak Edi Rahmat ini gitu. Oke, berarti kita mau ngobrol-ngobrol lah nanti ya Pak sama Pak Edi Rahmat. Ya, kita harus ngobrol-ngobrol dengan beliau karena beliau ini salah satu orang penting. Oke, siap. Pak, kemarin kan SMK Medland sudah merayakan 10 tahun berdiri SMK Medland. Ya, 31 Maret 2025 pas bertepatan dengan malam takbiran ya. Malam takbiran ya. Oke. Nah, saya mau tanya nih Pak. Selama 10 tahun SMK Medland berdiri nih, hal apa sih yang Bapak lakukan untuk membuat SMK Medland terus berkembang sampai sekarang? Jadi sebenarnya SMK Medland ini didirikan tepatnya sebenarnya dimulainya adalah di 2014. Tetapi akte lahirnya itu keluar di 31 Maret 2015. Ya, jadi kalau kita katakan 2015 itu adalah izin operasional sekolah ini dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor waktu itu ya. Nah, sebenarnya pada waktu itu obrolan 2014 ya, bahkan 2013 sebelumnya ada sebuah obrolan, ada diskusi saya dengan Bapak Nanda Widya sebagai Direktur Utama PT Metropolitan Land TPK pada waktu itu tentang bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan, karena Pak Nanda Widya ini salah satu filantropis Indonesia yang sangat care dengan masalah pendidikan dan kemanusiaan ya. Dan ternyata Yayasan Pendidikan Medland sudah ada sejak tahun 2004 dengan berdirinya TK dan SD dulu sebelumnya. Nah, lalu kemudian di 2014 dalam obrolan itu dengan Pak Nanda, akhirnya Pak Nanda bersama saya mencoba untuk bisa menginisiasi sekolah ini ya, SMK ya. Mengapa SMK? Karena SMK itu bisa mengisi
industri-industri perhotelan yang dimiliki oleh Medland sebenarnya, ya. Nah, kan ada Hotel Horizon Bekasi, ada apa yang memang sebetulnya itu adalah properti-properti dan hotel yang dimiliki oleh PT Medland, ya. Nah, dalam urutan kami bertiga ada Pak Nanda, ada Pak Edi Rahmat, ada saya, kemudian ada Pak Wahyu dan Pak Pandu. Akhirnya kita mencoba, ya, kira-kira kita akan melakukan kegiatan pendidikan ini atau lembaga pendidikan seperti apa sih yang cocok. Nah, ini tercetuslah SMK. Kebetulan bahwa saya pada waktu itu juga berhasil mendirikan SMK di Bandung, yaitulah SMK Yapari Aktrika. Nanti kita ke sana, ya. Oke. Nah, itu adalah Siap. salah satu SMK yang pernah saya dirikan sebelumnya, ya. Ketika saya sebagai bendahara yayasan di sana, ya. Nah, lalu kemudian melihat kesuksesan SMK Yapari Aktrika pada waktu itu, ya, sehingga saya sampaikan kepada Pak Nanda bahwa sepertinya kalau kita punya SMK perhotelan cukup bagus nih, ya, karena nanti bisa sampai ke Politeknik dan sebagainya. Dan Pak Nanda menyambut baik. Akhirnya Pak Nanda memberikan satu challenge, oke, kita berikan SMK ini, dan dimulailah dengan sebuah ruko, ya, Oh iya. sebuah ruko yang diberi pinjam, ya, diberi pinjam oleh PT Medland di Cilengsi, ya. Nah, dengan jumlah 12 siswa pada waktu itu. 12 siswa. 12 siswa, luar 12 biasa, siswa. ya. Oke. Nah, tentunya banyak orang baik internal maupun eksternal ataupun siapapun underestimate nih, ya. Ya. Aduh, ini sekolah cuma 12 orang, ya. Lalu di ruko. Ya, tantangannya adalah bagaimana pesimisme orang-orang di sekitar ini harus menjadi sebuah karya nyata, dan itu tantangan tidak mudah. Ya. Dan saya sungguh-sungguh ya jatuh bangun, kemudian jiwa raga itu betul dipersembahkan untuk bagaimana mewujudkan bahwa cita-cita bersama dari Pak Nanda, dari Pak Wahyu, dari Pak Edi Rahmat, ya, Pak Pandu, dan saya khususnya, untuk bisa menunjukkan kepada halayak, kepada internal PT Medland sendiri, ya, dan juga kepada masyarakat bahwa kita memang serius loh mendirikan sekolah ini, nggak main-main, gitu, ya. Walaupun mungkin diawali dengan sebuah ruko, dua ruko yang disatukan, ya, dengan jumlah siswa yang sangat minimal, dan mungkin kalau ukuran sekolah sangat tidak layak, ya. Tapi dalam benak saya bahwa pendidikan itu bukan berbicara masalah sarana terlebih dahulu, tapi bahwa pendidikan yang benar adalah pendidikan yang dibangun dengan sebuah cita-cita, dengan sebuah visi, misi, dengan sebuah komitmen, ya, dengan sebuah tentunya doa, ya, dan bagaimana orang-orang yang memang punya kesungguhan untuk bisa memberikan manfaat yang baik bagi orang-orang lain, khususnya bagi generasi muda, ya. Nah, dari sinilah akhirnya walaupun dengan kondisi yang sangat-sangat mungkin memprihatinkan, ya, karena ya belajar dengan ukuran ruangan mungkin 4x3, ya, 4x3 meter, 12 meter persegi, dengan guru yang seadanya. Tapi saya sangat yakin bahwa hari itu saya katakan, oke, dari sinilah kita mulai. Saya selalu punya prinsip nothing to be something, ya, dari yang tidak ada menjadi sesuatu, dan itulah SMK Medland dibangun, ya.
Nah, kalau hari ini kita melihat bahwa ada sekian ratus siswa, lalu kemudian ada jumlah guru yang lebih dari 50, ada karyawan, lalu kita beri lagi ada SMK yang baru ya, dan SMK lain. Lalu kita dikenal di masyarakat, lalu pemerintah khususnya kementerian semua mengenal SMK Medland, bisa sampai go internasional. Bahkan saya mendapatkan apresiasi sebagai kepala sekolah inspiratif. Itulah perjalanan yang sangat panjang, dan ada air mata di situ, ada kecewa, ada harapan, ada suka, ada duka, yang tidak semua hal bisa saya ungkapkan dalam perjalanan ini. Bahwa saya tidak boleh menyerah dengan semua cacian, tidak boleh menyerah dengan hinaan, tidak menyerah ketika orang menganggap menyepelekan, mengecilkan, ya. Saya bilang saya tidak boleh menyerah, karena itu semua adalah bagian daripada vitamin untuk Iya, kelewat Pak. Tadi harus belok kiri. Oke, salah jalan nih Kunto. Kata asiknya ngomong tadi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita harus, kok jadi ke Dabuan ya? Padahal kita harusnya ke Bandung. Tadi saya udah Pak itu. Oh, oke. Berarti saya harus balik nih Kunto nih ya. Aduh, seru banget perjalanan kita ke sana. Cerita SMK Medland malah jadi masuk ke Cikampek, ya Allah. Oke. Kita balik ya Kunto ya. Siap. Nah, jadi kita masih punya spare banyak waktu nih Pak sebenarnya. Ini sengaja di Kunto nih nggak kasih tahu. Jadi kita harus cari jalan keluar. Nih. Oke. Kita cari jalan keluarnya, dan pasti di mana ada masalah pasti ada solusi. Baik, gimana Kunto? Kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Nah, nih Pak, saya mau nanya nih, dalam 10 tahun ke depan nih Pak, bayangan Bapak apa sih tentang SMK Medland? Saya sangat optimis bahwa SMK Medland karena dibangun dengan value ya. Jadi kita membangun SMK Medland bukan akan fasilitas loh. Kalau hari ini kita bisa melihat ada gedung dengan lantai 5, ada lift, ada segala dengan sarana yang lengkap. Saya bilang itu bukan salah satu syarat pendidikan sekolah. Ya. Tetapi sekolah harus dibangun dengan nilai, dengan value, ya, dengan school values. Maka dari itu 2014 saya diberikan tantangan oleh Pak Nanda sebagai pembina Yayasan Pendidikan Medland, ya. Saya katakan oke, saya terima tantangan ini, dan saya justru membangun dengan value. Maka dari itu dalam kurang lebih ya hampir 1 atau 2 bulan saya merenung, saya mencoba istilahnya merefleksi perjalanan hidup saya merefleksi bagaimana cita-cita, merefleksi bagaimana sebuah harapan, mencoba mendengar dari anak-anak muda dan sebagainya. Akhirnya kita pertama kali bagaimana muncul yang lihat Medland School Teacher Values. Ya. Sekolah yang baik adalah sekolah yang dibangun oleh guru-guru yang punya komitmen dan punya nilai. Ya. Nah, dari itu muncullah Medland School Teacher Values yang saya ambil dari kata Medland School. Ya. Nah, jadi dari Medland School itu M-nya adalah modal and integrity. Sama dengan Medland Spirit, integritas menjadi penting, tapi ada tambahan untuk guru tuh model. Karena menggabungkan antara nilai-nilai Medland Spirit dan nilai-nilai pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru adalah seorang teladan, ya, ingat sosung tulodo, ya, maka muncullah modal dan integrity. Guru harus jadi teladan dalam integritas, ya, dalam segala hal, ya. Nah, oleh karena itu
Lalu ada E-nya adalah guru itu harus antusias, harus semangat, ya. Kemudian dia harus mampu mengembangkan program kegiatan belajar dalam sebuah tim kerja yang baik. Karena guru itu tidak bicara jabatan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kepala sekolah, itu bukan bicara karir. Karir seorang guru itu bukan menentukan bahwa dia sebagai kepala sekolah, dia diberikan jabatan apa, bukan. Karir seorang guru lah ketika dia mampu menghasilkan lulusannya yang berkualitas. Semakin guru itu punya kualitas, semakin guru itu senior, ketika dia semakin banyak orang-orang dilahirkan menjadi orang-orang besar. Maka dari itu dalam salah satu teacher values ada disebut dengan ordinary teacher create extraordinary people. Bahwa guru yang sederhana, guru yang berdedikasi, guru yang betul-betul menyerahkan dirinya untuk pendidikan, ya, untuk keberhasilan anaknya, dia tetaplah seorang guru. Tetapi hasil dari seorang guru sederhana itu begitu banyak orang-orang besar di dunia ini dari hati, tangan, pikiran, dan cinta seorang guru. Saya katakan kenapa saya justru mengawali dengan membuat spirit atau values dari guru. Karena guru itu, pendidikan itu intinya dari guru, ya. Ada kurikulum, ada sarana, ada apapun, tanpa guru maka selesai, tidak ada apa-apa, ya. Kita bisa lihat guru-guru zaman dulu, jangankan bicara sarana seperti sekolah saat ini, jangankan bicara tentang kurikulum internasional, hanya dengan daun lontar dan sebagainya, dia bisa menuliskan, dan setelah nilai-nilai pendidikan ada. Apa sih Indonesia pada saat zaman dulu? Ya, kan nothing sebetulnya. Tapi bahwa sekarang ada profesor, ada segala macam, itu kan hasil pendidikan zaman dulu yang belum ada IT dan sebagainya, ya. Yang mungkin gedung sekolah juga reot, gitu kan. Tapi mampu masih ada orang yang luar biasa karena dia adalah guru-guru yang hebat. Nah, maka dari itu saya optimis ketika saya diberikan 2 ruko itu pun dengan 12 siswa, saya optimis ketika saya punya guru-guru yang berdedikasi pada pendidikan, yang betul-betul punya cita-cita yang sama dengan saya, bahwa kita ingin hidup menjadi orang-orang yang bermanfaat, gitu, ya. Nah, sehingga SMK Matlab ke depan tetap intinya adalah bagaimana kita membangun guru-guru yang berkualitas. Dan saya betul-betul sangat ingin sekali setelah ini kita punya lembaga pendidikan, ya, ataupun apalah namanya, kursus atau apa yang menghasilkan guru-guru yang terbaik, ya. Nah, di samping itu kita akan terus mengembangkan bagaimana vokasi itu menjadi salah satu strategi pembangunan di Indonesia untuk membuat Indonesia semakin baik secara ekonomi, secara kehidupan, kesejahteraan dan sebagainya. Kenapa? Karena negara-negara yang berhasil dengan pendidikan vokasi yang baik, dia menjadi negara-negara yang sumber daya manusianya atau anak mudanya itu punya kualitas, yang punya harapan untuk menjadi manusia yang lebih sejahtera yang akan datang, ya. Karena orang-orang vokasi atau anak-anak lulusan vokasi itu anak-anak yang mampu mengembangkan talentanya, mampu mengembangkan bakatnya, ya, berdasarkan dari minat yang ada, ya. Dan di samping itu ada 3 aspek yang harus dibangun untuk vokasi kuat itu adalah apa? 1, karakter harus dibangun sesuai dengan profesinya. Yang kedua, knowledge-nya itu yang sangat implementatif atau disebut dengan ilmu terapan. Dan yang ketiga adalah kompetensi atas teknis bidang yang dikuasai. Ketiga ini bisa dikuasai dengan baik, maka dia bisa melakukan apa saja. Apakah dia bekerja, apakah dia bisnis, apakah dia mungkin mau mengembangkan jalur akademis, semua bisa dilakukan, ya. Nah, oleh karena itu SMK Matlab akan fokus tetap bagaimana berdedikasi dan mengembangkan pendidikan vokasi ini, ya. Lalu kemudian diharapkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bisa kita
buat, walaupun tidak mengabaikan bahwa bisa jadi kita juga mendirikan sekolah umum ya, tetapi bahwa kalau saya perhatikan ada salah satu kepala sekolah atau apa namanya dari dinas pendidikan mengatakan Medland ini atau SMK Medland ini darahnya adalah darah vokasi katanya ya. Karena mungkin melihat bagaimana kesungguhan kita membangun vokasi dari yang nothing to be something tadi ya. Dan saya rasa banyak keberhasilan dalam 10 tahun pertama ini dari SMK Medland untuk mempersiapkan anak-anak lulusannya mempunyai kompetensi, karakter, dan pengetahuan yang cukup. Bahkan ada yang saat ini sudah ada yang di Amerika, ya, bekerja di kapal pesiar, ada yang di Eropa, ya, bekerja di perhotelan, ya, kemudian ada yang di Timur Tengah, ada yang kuliah di Tiongkok, ada yang kuliah di Taiwan, ya. Kemudian ada yang masuk dalam perguruan tinggi negeri 10 besar di Indonesia, di UI dan sebagainya, ya. Di samping juga perguruan tinggi swasta yang baik, ya. Jadi artinya dari 2015 kami berdiri sampai dengan saat ini banyak sekali prestasi-prestasi, raihan yang dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat sekitar SMK Medland, dan sesuai dengan lagunya menebar manfaat bagi dunia ya. Dan itu sudah ada dan tetap kita akan lakukan. Bahkan kolaborasi kerjasama dengan college, dengan perguruan tinggi, dengan industri yang ada di luar negeri pun kita lakukan itu ya. Okay. Wah, ini ada Hajah Yeti nih. Hajah Yeti ini sate Marangi terenak nih, mudah-mudah tuh. Cuman karena kita harus cepat-cepat ke Bandung nih ya. Nggak bisa makan dulu. Nggak bisa makan dulu. Oke. Kan tadi udah banyak banget nih Pak yang Bapak sampaikan. Saya mau tahu mimpi Bapak tuh sebenarnya untuk SMK Medland di 10 tahun yang lalu tuh apa sih? Udah ada yang tercapai belum Pak? Sebenarnya over expectation ya. Jadi artinya gini, ekspektasi saya SMK 10 tahun itu tidak secanggih ini. Oh, malah tapi expect segini ya. Mungkin ada sebuah effort, ada sebuah energi yang begitu besar dari dalam diri semua pihak ya, tidak hanya diri saya, ada dari yayasan, kemudian ada yayasan, ada dari bagaimana energi yang luar biasa, api yang menyala-nyala dari Pak Nanda Widya ya sebagai pendiri Medland dan juga pendiri dari SMK ini, bagaimana attention yang luar biasa dari Pak Wahyu ya, kemudian support dari PT Medland ya, lalu kemudian juga bagaimana Pak Pandu juga senantiasa selalu mendampingi kita ya, doa dari Pak Edi sebagai pendahulunya yang akan kita temui hari ini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semangat dari para guru-gurunya ya. Dan yang lebih hebat lagi apa? Ternyata dari teacher values itu, ketika saya menurunkan menjadi value dari para siswa adalah generasi cita prestasi GCP, dan anak-anak itu tanpa disadari telah menginternalisasi GCP itu dalam hidupnya ya. Bahwa lulusan SMK Medland tanpa dia sadari ya, mungkin setiap hari, setiap Senin selalu mengucapkan sebuah sumpah ya, atau satu hal yang dikatakan generasi cinta prestasi, cinta pada Tuhan, cinta pada orang tua, cinta pada guru, cinta pada ilmu pengetahuan, dan seterusnya, sampai dengan dia katakan terakhirlah inovatif dalam karya bermanfaat ya. Nah, ternyata itu terinternalisasi dari yang diucapkan, kemudian mungkin didengar, kemudian dinyanyikan dalam lagu Mars Medland School, dan saya harus bangga ya bahwa ternyata ketika kita punya satu kekuatan kebersamaan, satu sama lain, hand in hand, bergandengan tangan, bersatu hati, bersatu pikiran, kita akan bisa menjadi satu kekuatan yang luar biasa.
dan sudah dibuktikan dalam perjalanan 10 tahun ini, ya, dengan Matlab School Teacher Values, dengan generasi cinta prestasi, dan dengan 8 Golden Rules, menghasilkan para lulusan yang memiliki citra yang positif. Dia mampu berkolaborasi, collaboration, integrity, toughness, resilient, and agility. Ya, nah, jadi itulah profil lulusan kita yang akan datang. Bagaimana kita bisa menciptakan manusia-manusia yang memiliki kemampuan tadi, citra tadi. Citra is image, ya, citra positif, image yang positif, ya. Dan itulah lulusan SMK Matlab, hasil karya hati Opa Guru dan kawan-kawan. Seru banget, seru. Nih, kan tadi kan udah nih Pak, mimpi Bapak di 10 tahun yang lalu, Ya. ya kan? Sampai sekarang beberapa yang sudah tercapai. Nah, untuk 10 tahun ke depan nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya tidak mengatakan sisa waktu atau sisa usia, ya. Ya. Alhamdulillah, ya. Jadi 10 tahun yang akan datang tantangan luar biasa, karena dunia mengalami disrupsi yang namanya ketidakpastian, ya. Lalu kemudian tantangan teknologi yang tidak yang semakin cepat, ya. Tentunya kita harus melahirkan generasi-generasi atau lulusan-lulusan yang adaptable, yang mampu beradaptasi dengan setiap perubahan, kan, ya. Dan salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan, ya, bahwa bagaimana anak-anak SMK Matlab harus go international, ya. Maka dibuatlah dengan program internasional, ya. Apa sih yang abadi itu? Yang abadi adalah perubahan. Iya nggak? Iya, benar. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Ya. Yang abadi adalah perubahan, ya. Sehingga SMK Matlab harus siap dengan segala perubahan. Apakah perubahan kepemimpinan, ya, apa perubahan guru, perubahan siswa dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir, aspek yang harus dikembangkan lagi itulah social skill development, karena kita makhluk sosial yang harus punya kemampuan berinteraksi, membangun network, ya, dengan manusia-manusia lainnya, dengan alam, dengan lingkungan, karena kita adalah makhluk sosial tadi. Jadi 5 aspek ini harus dikembangkan oleh SMK Matlab ke depan, ya. Character development, life skill development, business mindset development, critical thinking development, dan social skill development. Ya, seru kan? Nah, jadi inilah ke depan yang harus kita kembangkan, karena untuk menjadi manusia internasional dimanapun dia berada, 5 aspek ini dibutuhkan, ya. 5 aspek inilah sebagai modal untuk anak-anak kita lulusan SMK ke depan, supaya dia bisa survive dalam hidupnya, dia bisa agile, ya, adaptable dalam setiap situasi, karena perubahan sesuatu yang abadi, ya. Oke. Apalagi Kunto? SMK Matlab ini kan udah 10 tahun nih Pak. Yes. Ya kan? Saya mau tahu sebenarnya kalau umur Bapak sendiri tuh berapa? Aduh, ini dah tuh. Iya. Ini sudah, saya memimpin Matlab dari rambut masih banyak yang berwarna hitam, ya. Sampai sekarang saya mengatakan sebagai Opa Guru, ya. Berarti ya usia saya nanti bulan Juli adalah 60 tahun. Ya, okay. 60 tahun usia saya. Cukup tua, tapi tidak terlalu tua. Iya. Masih muda. Karena saya masih ingin melakukan hal-hal yang masih terhutang, yang masih ingin saya lakukan di Matlab School ini, ya. Saya katakan sekarang Matlab School, not only SMK, ya. Karena pendidikan itu memang saya ingin mulai membangun dari TK, SD, SMP, SMK, SMA, ya. Itulah pendidikan dasar yang harus kita bangun untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Saya mengatakan bahwa proses pendidikan itu adalah proses untuk memanusiakan manusia seutuhnya, ya. Dan mudah-mudahan SMK Matlab sanggup untuk membuat kita menjadikan manusia Indonesia adalah sebagai manusia seutuhnya, ya.
Manusia utuh itu apa sih? Manusia yang jiwa, raga, nya mempunyai satu kebersatuan untuk bisa bermanfaat. Ya, jadi bahwa hidup itu kan tidak hanya raga, tidak hanya jiwa, tapi ada aspek apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, ya, dan apa yang dilakukan. Ya, nah ketika dia utuh, maka dia akan jadi manusia bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat. Benar sekali. Kalau manusia tidak bermanfaat, ya gimana ya? Iya, ya akan dilecehkan. Ya ibarat kita selalu melihat selama dia bermanfaat, dia pasti akan dihargai, akan diapresiasi. Tapi ketika dia tidak bermanfaat, maka dia akan ditinggal. Ya. Benar sekali. Setuju. Kan tadi Bapak bilang umur Bapak sudah di bulan Juli nanti ya? Bulan Juli tanggal 8, 60 tahun. 60 tahun. Di umur yang segitu Pak, untuk kedepannya siapa sih yang akan meregenerasi kepemimpinan Bapak gitu? Atau mungkin dari secara keseluruhan gitu? Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu melakukan regenerasi. Ya, suksesnya saya itu bukan dilihat bagaimana orang bertepuk tangan untuk saya. Bukan berarti saya menerima apresiasi dari pemerintah sebagai kepala sekolah inspiratif. Bukan berarti bahwa saya punya jabatan yang lama, ya. Tetapi sukses seseorang tentukan bagaimana dia melahirkan orang lain untuk sukses. Ya. Nah, artinya saya sangat tantang di 10 tahun yang akan datang bahwa SMK Medan harus tetap ada, harus tetap berkembang. Dia harus bahkan lebih daripada yang sekarang. Dan itu adalah bagaimana saat ini saya harus mampu melakukan regenerasi, memberikan empowering, ya, kepada kolega saya, anak-anak saya, guru-guru muda, alumni, untuk bisa memimpin SMK Medan di masa yang akan datang. Bahkan pendidikan itu tidak berbicara. Kalau perusahaan, oke lah, perusahaan itu kadang-kadang hari ini buka, besok tutup, nggak jadi masalah. Pendidikan nggak bisa begitu, ya. Pendidikan itu harus berbicaranya adalah selama-lamanya. Selama manusia hidup, selama itu juga pendidikan itu harus ada. Karena pendidikan adalah tempat di mana berlangsungnya sebuah proses peradaban manusia. Saya berharap bahwa SMK Medan itu mungkin harus sampai dunia ini berakhir. Tidak bisa dihitung 10 tahun, 20 tahun, tidak. Dia harus sampai dengan dunia ini berakhir, maka SMK Medan pun selesai. Karena di dalam SMK Medan, ya, ketika dia berani, ketika bahwa kami yang awal berlima itu menentukan, ya, bahwa kita mau mendirikan sekolah, dalam hati ini, dalam hati saya, hati Pak Nanda, hati Pak Wahyu, hati Pak Pandu, dan termasuk hati Pak Edi Rahmat, kita harus sudah mengatakan bahwa saya mendirikan pendidikan ini untuk selama-lamanya. Amin. Bukan untuk selama 10 tahun, selama 20 tahun. Enggak, selama-lamanya. Amin. Terakhir Pak, apa doa Bapak untuk SMK Medan? Doa seorang kakek, doa seorang opa adalah semoga apa yang sudah kami bangun ini akan terus berkembang. Apa yang sudah kami bangun ini akan terus dapat ridho Tuhan, ya, ridho ilahi. Apa yang sudah kami bangun ini senantiasa terus untuk bisa membagikan banyak nilai kebaikan. Semoga di SMK Medan bukan hanya bisa memberikan kepada mereka kalangan orang-orang yang berada, ya, tapi kami juga ingin berbuat bagi kaum marginal. Kami juga ingin berbuat untuk mereka yang kurang beruntung,
Tetapi ketika berada di sana, dia menjadi setelah lulus, dia menjadi manusia yang beruntung. Ya, manusia yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Baik kesejahteraannya, baik masa depannya, dan kehidupannya. Itu doa saya. Rasanya pendidikan itu kita tidak boleh inklusif atau hanya untuk orang-orang kaya saja. Tapi pendidikan itu harus bisa dimasuki oleh setiap orang, dari kalangan manapun, dari ras manapun, dari suku manapun, dengan kelebihan dan kekurangannya. Ketika dia ingin memperbaiki hidupnya, ingin membangun sebuah peradaban, ingin mewujudkan cita-citanya, maka sekolah harus terbuka. Sekolah dengan hati yang lapang, dengan tangan yang terbuka, dengan cinta yang tulus, harus menerima mereka. Doa dan harapan saya. Itu doa dari seorang kakek. Iya. Oke. Udah habis Pak pertanyaannya. Hah? Jadi kita tinggal menikmati jalan menuju ke Ya. Taman Pak Irahman. Jadi perjalanan ini menjadi bermakna karena walaupun saya mengatakan kan, di mana ada masalah, ketika kita hadapi, hayati, nikmati, pasti ada solusi. Dan hari ini sudah Cipularang. Ya enggak? Tadi selama kita mengikuti petunjuk arah, selama kita mengikuti petunjuk kehidupan, maka pasti selalu ada solusi. Ya. Nah, kita tidak usah takut. Apapun mungkin orang bisa keliru, tetapi ketika kita keliru, kembali pada kompas kehidupan, ikuti aturan kehidupan, maka solusi akan kita dapat. Oke. Terima kasih, dan semoga perjalanan ini menjadi perjalanan bermanfaat, tidak hanya untuk kita berdua, tidak hanya untuk Kunto yang akan menjadi generasi penerus SMK Medland, Amin. tapi bagi semua pihak yang menjadi pendengar atau sahabat Opa Guru, ya, baik sesama opa, sesama oma, atau ayah bunda, dan anak-anakku sekalian, para alumni, dan generasi yang akan datang, calon cucu dan cicitnya Opa Guru. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Pak Irahmat. Oke, di rumahnya Pak Dirahmat ya. Siap. Oke. Dadah ya. Sudah gimana? Halo sahabat Opa Guru, ini adalah rumah Pak Edi Rahman. Yuk, Pak. Nah, ini Pak Edi Rahman. Assalamualaikum. Dan buat konten, Pak. Ingin bikin konten, Pak. Ini Pak Edi Rahman, salah satu pendiri SMK Medland, Wakil Wali Kota Cimahi, dan GM Hotel Horizon Bandung, dan pernah juga sebagai VP Operation Metropolitan Golden Village. Dan saya bertemu Pak Edi sudah cukup lama ketika kami sama-sama di Bandung. Hah? Ada yang lain? Malah saya dari sini. Belakang. Iya. Ya, ini yang luar biasa. Sama-sama sudah mau.
Nah, ini mobilnya nih. Nah, ini rombongan berikutnya. Assalamualaikum Pak Edi, ya Allah senang. Suaranya masih jauh. Saya mah suaranya menggelegar, senang. Bapak sehat. Kalau purnya Muter-muter di sana. ini pimpinannya ini bikin minut semua. Ingat, ada, udah. Asik. Assalamualaikum. Iya, si bawah mau kesini, guling lagi. Kalau nanya aja, nanya saya gitu. Udah, maksudnya udah apa? Sininya cuman masuknya teh apa? Kesini itu, Pak. Jalan masuknya. Tadi salah masuk, kesini di portal, Ya. kesana Ya. di portal gitu. Akhirnya ada security, nanya security kok itu dua. Wah, ini habis makan. makanan khas Lebaran ini. Iya, makanan Namanya? Sunda. Kolontong. Ini namanya kolontong. Makanya harus jangan lebih dari 2. Nanti nyelongsong. Salam dari Pak Pandu. Ya, Siap. Pandu. ke Bandung, Kunandito. Saudara-saudara itu masih semua masih kerja, ada yang udah pulang. Karena masih. Karena kan masih komisaris di PT Meter. Jadi minggu kemarin kan mereka pada pulang Pak, ini ke Jawa, ini ke Jawa, Ini ke Jawa Barat, ke Gunung Salak. Pak Toyo ke mana? Jogja. Kalau ini. Pak Toyo ke Jogja. Pas kemarin dia bilang kita harus ke Pak Edi. Gitu. Tahu dulu nggak ya? You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me.